COVID ini musibah. Pandemi ini adalah musibah. Kan aib. Mungkin banyak orang yang takut ya jujur bahwa saya ini COVID gitu. Iya. Banyak sekali, dan takutnya itu adalah stigma masyarakat. Rumah itu COVID loh gitu. Iya. Jadi keluarga itu COVID loh. Nah, kita dengan santainya kita lapor ke semua orang bahwa kita COVID. Halo sahabat DW, kembali lagi bersama saya Prihardani Purba dalam DW 2 Layar. Dan di episode kali ini saya ingin mengajak Anda menyimak perbincangan saya bersama salah satu pasien positif COVID-19 yang saat ini tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Bekasi. Langsung saja kita sapa ada Mas Niko Alfian Pratama. Mas Niko, terima kasih sudah meluangkan waktu Mas untuk DW Indonesia. Ya. Mas Niko, pertanyaan saya pertama langsung saja, ini boleh diceritakan dulu nggak terkait awalnya kemudian tahu status positif COVID-19 ini seperti apa, Mas? Awalnya sebenarnya saya tidak menyangka bahwa saya terkena COVID. Tidak ada pikiran sama sekali. Karena kebetulan selama bulan Juli kemarin, itu hampir setiap minggu saya rapid test. Dan hasilnya negatif. Nah, tanggal 28 Juli kebetulan akhir bulan, itu saya sama istri itu drop. Terus tanggal 28, tanggal 29-nya ipar saya DF, dia sakit, demam juga. Oke. Jadi 3 orang nih demam. Kita sama-sama ke klinik dokter, lalu dikasih obat dan disuruh untuk tes darah karena memang ada gejala tifus. Lalu tanggal 5 Agustusnya saya sama istri tes darah. Tes darah ternyata memang tifus. Tapi berbeda cerita sama ipar saya yang DF. Dicek tes darah ternyata gejala tifusnya terlalu kecil. Akhirnya di ronsen, setelah di ronsen, dilihat hasil ronsennya terjadi pneumonia. Jadi di paru-parunya ada putih-putih gitu yang biasa khas COVID ya. Lalu tanggal 7 tersebut di swab. Si kakak ipar saya, keluar hasilnya ternyata di tanggal 8 tersebut, ipar saya ini, si DF ini, positif COVID. Saya panik asli, tapi panik cuma, aduh mesti gimana. Karena jujur, kita ada 2 rumah, saya tinggal di rumah mertua, kita ada 10 orang Mas di rumah. Yeah. Koordinasi dengan camat Pondok Melati, koordinasi dengan kepala Puskesmas Jatirahayu, itu kalau nggak salah namanya Dokter Riris, dia koordinasi, kakak saya yang koordinasi, lalu dapat jadwal hari Senin tanggal 10 Agustus untuk di swab satu keluarga, dan itu gratis Mas. Itu saya sempat kaget juga, wah oke juga nih pemerintah ternyata mengcover dengan hasil dari 9 orang adalah 7 orang positif. Termasuk anak saya yang balita umur 11 bulan. Akhirnya kami memilih untuk isolasi mandiri. Tapi untuk sekarang statusnya seperti apa Mas? Apakah udah sembuh atau gimana Mas? Dari 10 orang, sisa hanya 1 orang aja yang positif, yaitu saya. Saya minta dari puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit. Tapi boleh diceritakan Mas, selama masa isolasi mandiri di rumah, tips apa yang bisa dibagikan gitu untuk istilahnya membuat tetap waras dalam tanda kutip, kemudian apa suplemen yang dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau seperti apa Mas? COVID ini musibah. Pandemi ini adalah musibah. Kan aib. Mungkin banyak orang yang takut ya jujur bahwa saya ini COVID gitu. Yeah. Banyak sekali, dan takutnya itu adalah stigma masyarakat, rumah itu COVID loh gitu. Iya. Jadi keluarga itu COVID loh. Nah, kita dengan santainya kita lapor ke semua orang bahwa kita COVID. Dan ternyata respon dari masyarakat itu bagus. Mereka nolongin kita, sabun, keperluan mandi habis, mereka mau belanjain, sayur habis, mereka mau beliin, juga ada yang kirim makanan, ada yang kirim vitamin. Ternyata responnya yang kita tadinya mikirnya takut dikucilkan, ternyata disupport habis-habisan. Lalu biar tetap waras sih, kita harus berpikir positif bahwa kita harus tetap pasti bisa sembuh. Jangan takut sama COVID ini, dibawa santai aja. Karena memang rata-rata kan di rumah OTG juga nih Mas. Iya. Jadi benar-benar nggak kayak orang sakit. Terakhir nih Mas, apa saran terbaik bagi masyarakat yang
mungkin belum pernah mengalami, tapi apa yang kira-kira perlu mereka lakukan ketika pertama kali mungkin mengalami gejala atau khawatir begitu dengan COVID-19? Jadi jangan panik dan ikutin prosedurnya. Hubungi camat, hubungi ketua RT juga. Dan tapi kalau orangnya belum ketahuan COVID, baru ada gejala, lebih baik puskesmas dulu, tapi pakai masker medis. Ya. Jangan masker kain, masker medisnya double. Ketika memang mungkin merasa bahwa ada gejala COVID, dan tentunya ke puskesmas pun langsung ngomong, Mbak, saya mungkin ada gejala COVID. Nanti akan mereka pisahkan. Jadi tidak dicampur sama pasien biasa. Yang repot kalau mereka tidak jujur.